Gurita Voice. Sobat Rudi Cayo TV, jumpa lagi dengan obrolan inspiratif bersama Rudi Cayo di sini. Hari ini kita akan membahas tentang dosa dan sikap kita terhadap dosa. Wih, kayaknya bakalan berat. Enggak sih. Kita akan lebih titik tekankan pada bagaimana sikap kita ketika kita berdosa. Saya akan membaginya menjadi 3 jenis sikap. Yang pertama adalah orang yang menyesali dosa tersebut, meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Nah, itu yang biasanya disebut dengan taubatan nasuha atau tobat yang benar-benar tobat dan tidak mengulangi lagi. Dan ketika ingat peristiwa itu, mengingat perilakunya, maka dia akan sangat menyesal, sangat merasa berdosa. Itu yang sikap yang pertama. Yang kedua, ada orang yang merasa bersalah terhadap dosa tersebut tetapi tidak merasa terbebani. Jadi dia enteng aja meminta maaf kepada Tuhan. Apakah lantas kemudian saya mengatakan bahwa ini buruk? Tidak. Artinya ketika dia berpikiran bahwa ini enteng, itu lebih didasarkan kepada ada keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Sehingga apapun kesalahannya dia akan mengampuni. Sehingga hatinya ringan, hatinya lapang ketika meminta maaf tanpa terbebani. Ya. Meskipun bisa jadi sikap yang kedua ini akan terjebak pada mengulanginya lagi. Tetapi ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah dia berprasangka positif. Dia berprasangka baik kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengampuni dosa-dosanya. Ya, jadi ringan, merasa bahwa Tuhan itu penyayang, merasa Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu tidak seperti layaknya kita yang merasa ketika orang itu bersalah maka layak kita untuk dendam. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga adalah ketika kita berdosa dan kita merasa bahwa Tuhan Maha Pengampun dan selalu mengampuni, maka ada perasaan takut mengecewakan Tuhan sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi perlu dibedakan gini ya. Jadi untuk yang sikap yang ketiga ini ada percabangannya. Ada yang berpikiran bahwa dia tidak mengulangi lagi karena takut Tuhan kecewa. Ya. Tetapi cabang yang berikutnya itu berpikiran bahwa dia tidak akan melakukan dosa lagi karena takut mengecewakan Tuhan. Apa perbedaan keduanya? Orang yang berpikir bahwa takut Tuhan kecewa, dia menyifati Tuhan itu bisa kecewa atas perbuatan manusia. Ya, memang Tuhan itu berhak bersifat apapun, bersikap apapun, dan berperilaku apapun karena dia Maha berkehendak. Dia yang memiliki segalanya. Dia berhak apapun. Ya. Tetapi ketika kita menyifati Tuhan dengan dia akan kecewa atas perilaku kita, maka pada saat itu kecewa yang seperti apa yang kita gunakan untuk menyifati Tuhan? Pasti kecewa yang sejauh kita tahu ada pada manusia. Jadi kecewanya sama dengan kecewanya manusia ketika dikecewakan oleh manusia lain. Nah, ini beda dengan yang kedua, yang percabangan kedua, bahwa menyatakan dia tidak melakukan perbuatan itu lagi karena takut mengecewakan Tuhan. Jadi Tuhannya sih asik-asik aja, kitanya yang bikin kecewa gitu. Artinya apa? Artinya kita yang berusaha untuk kita tidak mengecewakan. Tapi apakah Tuhan kecewa? Ya kita tidak tahu. Tapi kita
akan lebih baik ketika menempatkan Tuhan selalu pada posisi yang luhur, pada posisi yang sangat baik, sehingga kita tidak menyifati Tuhan sebagaimana sifat-sifat yang ada pada manusia, sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dan ketika kita bilang kita takut mengecewakan, maka kita menempatkan diri kita sebagai makhluk, sebagai kodrat kita seperti makhluk yang artinya ya bisa saja berbuat salah, mengecewakan. Ya, tetapi ketika kita bilang bahwa Tuhan kecewa, maka sepertinya seolah-olah Tuhan itu butuh kita, padahal sebenarnya enggak. Tuhan itu tidak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Nah, demikian obrolan inspiratif kita tentang sikap terhadap dosa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di obrolan inspiratif yang akan datang masih di Rudy Cahya TV. Sampai jumpa. Rudy Cahya Voice.